Dulu Emang orang sama-sama. ring satunya Pak Prabowo sekarang menurut Opung belum sampai levelnya kayak Sudarmono, Murdiono, dan Benny Murdani dan Seperti lain-lain. ring-ring satunya Presiden Soeharto ya. Belum. Siapapun panglimanya, siapapun kepala staf mau yang merekrut. Tradisi yang dibuat oleh Jokowi ini bom waktu buat Prabowo. Beberapa teman-teman saya pengusaha-pengusaha menengah nih kecekek sama pajak sekarang. Takut kali mereka. Dua di Republik ini yang ditakuti oleh rakyat. Kalau dipanggil reserse, reskrim, sama kemudian pajak. Di situ, kasus besar itu. di situ terukur, di situ konkret gitu loh. Jadi kadang-kadang episode-episode yang mencekam ini liwat begitu aja. Apa hasilnya? Ada satu kebanggaan tersendiri saya kepada Prabowo. Tidak ada satu konglomerat pun mengklaim dia orangnya, Prabowo. Ada apa sih yang dipercaya daripada pimpinan, pejabat, dan itu kepercayaan. Satunya kata dengan perbuatan. Tidak eufemisme, tidak Balik sandiwara. lagi, Bung. Pak Prabowo tadi itu ada apa itu berarti? Yang mana? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana itu? Pak Prabowo kalau dibilang masalahnya di mana, dia butuh orang-orang yang bisa menerjemahkan keinginannya. Itu aja. Dia perlu ada orang-orang yang bisa menjabarkan apa yang dia ingini. Terutama soal pemberantasan korupsi. Ini kan menteri-menteri yang dia pilih sendiri, Pung. Tapi kan belum teruji. Belum teruji kan. Belum kelihatan hasilnya. Ya kan? Dan itu tidak mudah. Jadi dulu Pak Harto itu terus terang berjenjang itu dulu. Dulu dia bikin ASPRI. Itulah Ali Murtopo, asisten pribadi. Sudah kemudian ASPRI, baru kemudian dia pilih sambil dia seleksi. Kemudian jadilah itu kemudian kalau sekarang itu seperti Menko gitu loh. Dipakai lah itu beberapa menteri-menteri yang strategis, mengelompok lah itu mereka para ekonom-ekonom yang kemudian terkenal bilang Berkeley Mafia, ya kan? Kemudian dari kalangan jenderal-jenderal mengelompok lah itu kelompoknya si Benny Murdani, kelompoknya Ali Murtopo, kelompoknya Mitro. Jadi terbaca, bisa dikontrol. Jadi kalau misalnya menyerempet dikit aja, Soeharto udah langsung copot, putus, gak ada dialog. Bagaimana dia tidak mau lagi bergaul dengan Jenderal Sumitro? Bagaimana Benny Murdani waktu sambil main biliar di stick ya diapakan, dia nggak suka lagi ketemu dengan Benny. Gitu. Bagaimana pembantu-pembantunya ini mengingatkan, aku tidak mau. Dalam satu peristiwa ruangan sama dengan Hugeng waktu itu, udah dia mau kawinan ini Prabowo sama Siti, ya kan? Nah mau kawinan, datang ke rumahnya, Mitro datang ke rumahnya, aku diceritakan Hugeng ini, datang Mitro, datang Hugeng bilang, aku tahu mau datang ke rumahku mau minta aku jadi wali kan, kata Hugeng. Saksi lah, saksi ya. Iya. Karena bapaknya dia CS, bapaknya Mitro, bapaknya Hugeng CS, orang itu dua CS. Dulu kita. Ceritalah bahwa Pak Hugeng nggak boleh ikut di pesta itu, apalagi menjadi saksi, Pak Hugeng nggak ini. Kalau cerita Ibu Hugeng masih hidup sampai sekarang. Ada 93, 94 sekarang. 99. Iya, dia cerita ini 3 tahun yang lalu nih saya tanya. Iya Panda, mereka itu peluk-pelukan nangis-nangisan katanya. Pak Mitro dan Pak Hugeng. Iya, kayak anak kecil katanya kan. Aku lihat, kasihan juga aku lihat orang itu dua katanya. Bagaimana sedihnya, tragisnya, nggak boleh menghadiri pesta itu, perkawinan itu. Itu loh. Nah itu betul-betul ditunjukkan Harto. Aku nggak mau. Itu loh. Jadi banyaklah sebenarnya pembelajaran yang bisa diapakan dari how to play
bagaimana bermain dengan kekuasaan itu gitu loh. Kalau presiden kan nggak perlu play, Bu. Presiden kan apa yang dia mau harusnya dia perintahkan dan dijalankan kan. Kalau kayak Opung harus play kan supaya Bukan kenapa kita orang di luar bilang itu harus play, karena tidak terjadi yang kau katakan tadi, perintahkan jadi. Oh rupanya ini mesti diolah dulu, mesti diapa dulu. Kalau diperintahkan terus langsung jadi, kepercayaan itu tinggi. Ya kan? Ini enggak. Ya sama itu apa? Ya itu tadi sampai ke antariksa saya kejar gitu. Ya kan? Kemudian apa lagi di ini? ya. Tapi tidak jalan. Oke. Itu yang apa saya. Tapi paten Bung pidatonya Pak Prabowo ini kan pidato terus. Orator lah, orator dia. Cuma ketika habis orasi ini perlu ada yang nerjemahin jadi Iya, betul. kerja gitu. Ada yang menjabarkan. Disitulah jagonya apa? Sudarmono, Murdiono dulu. Emang orang sama-sama. ring satunya Pak Prabowo sekarang menurut Opung belum sampai levelnya kayak Sudarmono, Murdiono dan Benny Murdani. Seperti ring-ring satunya Presiden Soeharto ya. Belum. Kenapa, Bung? Ya belum kelihatan aja, nggak tahu aku. Ya kalau pengaturan mereka di internal kali udah ada. Iya, ini kan ada internalnya ring satunya utamanya Pak Prabowo kan ada Pak Safri, ada ya kan? Iya. Ada Pak Dasko, Pak Sugiono, Pak Mensesnek Prasetyo, ada Bang Anggaraka. Sederhana aja mematahkan seluruh argumentasi. Nggak akan terjadi kasus Kunto kalau ada itu. Berarti ini ketentaraan Pak Safri dong. Iya, kalau nggak ada itu tadi mekanisme sistem yang udah dibentuk dalam mengamankan Prabowo, nggak terjadi. Itu buat satu leadership fatal loh itu. Kalau udah teken copot, tunggu rehabilitir lagi. Habis itu surat presiden tuh udah nggak dipercaya orang lagi kan, udah nggak kredibel. Oh makanya bilang, dengar dulu pepatah bahasa Melayu kita. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Itu pepatah Medan, Bung. Wah Melayu itu, mau belajar bahasa Melayu lah. Oh iya, akhirnya kalau pepatah tobanya apa, Bung? Apa? Ada pepatah toba juga? Ada. Apa, gimana? Pargauso, pembohong kau gitu. Itu. Bung, mungkin nggak, Bung? Mungkin ya, maksudku ada ketidaksinkronan ini, satu gas, satu rem, ternyata gitu. Mungkin nggak misalnya di internalnya Pak Prabowo ini memang ada pendapat, ada gambaran, ada selera yang mungkin juga berbeda. Even di orang-orang dekat ini, Bung. Jadi gini ya, ini tidak mudah yang diwarisan yang diterima Prabowo ini dari Jokowi. Bung kalau minum dulu. Mengenai sederhananya rekrutmen. Sudah menjadi satu tradisi puluhan tahun dan teruji bahwa ajudan itu dipersiapkan. Ajudan itu dikasih kesempatan, dikasih peluang belajar dari peristiwa sejarah. Maka itu ajudan-ajudan itu jadi orang semua. Seperti Wiranto, Trisutrisno, segala macam. Itu dipersiapkan tuh. Ini kan diabaikan begitu aja, kemudian dikasih Teddy. Loh, ini contoh aja gitu loh. Kenapa, Bung? Ya itu yang kita mau tahu. Gue juga mau tahu. Sama dong kita nanti kan. Iya sama. Iya kan? Nah, kenapa begitu? Padahal Pak Prabowo kan kalau tadi kata Opung, ini kan tentara ini harus punya fatsun dan tradisi yang Iya. agak solid ini. Iya betul. Kalau sipil kayak kita ini kan bisa. Itu yang bisa. Oke, ini makin mengerucut nih. Berarti ada persoalan antara Safri dan Teddy ini berarti dong. Apa ya? Kalau ini terjadi menurut Opung. Loh, nggak usah pakai asumsi akal sehat aja. Iya makanya. Ini akan sehat Opung. Aku mau tanya. Nggak Kita usah. ini Opung kan udah 6 presiden, berapa? 8 presiden Opung. Iya. Jadi akal Gak sehat. banyak yang mengalami 8 presiden. Bung Karno pun masih ada Opung. Friend Opung kan. Masih sempat lah kalau Bung Karno. Opung kampusnya apa dulu? Universitas Bung Karno kan. Iya. Di penjara zaman siapa? Soeharto. Iya benar. Iya. Jadi kembali lagi yang Udah gondrong lagi zaman Bung Karno udah gondrong kan? Iya lu gondrong lah. Iya. Jadi yang saya mau Akal sehat.
yang saya gambarkan bahwa kepemimpinan itu betul-betul kepemimpinan yang harus dijaga. Wibawanya, kemudian eksekusinya, kemudian ketegasannya, kebersihannya, dan dipercaya. Itu yang paling utama. Nah kalau kemudian nggak dipercaya, mau jadi apa? Lip service lah, menjadi percuma lah. Nggak ada gunanya itu. Nggak benar itu. Gitu loh. Tapi kalau begitu dipercaya, lain. Apa maksudnya Opung untuk menggambarkan peristiwa yang tadi Opung bilang? Loh, kalau berjalan bagus sistemnya atau pengaturannya, nggak terjadi kunto. Gak usah lagi beranalisa-analisa gitu loh. Gak usah lagi, nggak akan terjadi. Di mana dia terjadi di dunia ini, diteken terus 1 minggu lagi direhabilitasi. Orang yang sama pula lagi. Nah, kalau nggak mengapakan rasa malu itu, rasa harga untuk memperbaiki, nggak ngerti lagi aku. Permainan mahal itu pakai untuk introspeksi. Pertama dan terakhir lah itu terjadi. Iya dong. Ya, terus apa hubungannya sama Teddy dan Safri? Artinya aspirasi dan selera para bukan. orang-orang ring 1 ini apa hubungannya? Orang yang mengelilingi Prabowo, mengamankan Prabowo, kalau betul-betul nggak akan terjadi seperti itu. Misalnya, Pak, kalau ada mutasi-mutasi, kalau ada ini, selazimnya Bapak tahu semua. Ngerti kok? Ini nggak usah berteori-teori. Dan ini simple, dan ini biasa. Oh iya, saya harus tahu. Kasih tahu lah Panglima, sama kemudian Kasat. Kalau ada mutasi pada level ini, Presiden mesti tahu. Gitu. Tapi ini nggak sih Pung, seberapa wajar atau tidak wajar ada perbedaan sikap, selera, dan preferensi di antara apa ya? Bukan faksi, pucuk-pucuk apa gimana? Opung tuh udah bilang bahwa perbedaan selera itu biasa. Cuma kan kontrolnya harus di presiden, nih yang jadi masalah kan. Presiden kan bisa aja suka sama seleranya A, bisa suka sama selera B, tapi ini presiden tahu sehingga putuskan nggak perlu diklarifikasi lagi suratnya, kan itu yang menjadi problem di Opung kan. Artinya perbedaan selera ini tidak bisa dikendalikan oleh presiden sendiri, kan itu yang mau Opung sampaikan kan. Yang untuk memutuskan yang mana yang harusnya keputusan yang benar-benar kredibel gitu kan. Iya, betul ya. Ya di situ. Jadi bagaimana dibangun satu leadership, dibangun satu image terhadap kepemimpinan yang kemudian menjadi satu kepercayaan, ketegasan, dan kemudian ya betul-betul kepercayaan lah. Itu harus di-maintain dengan hati-hati. Dengan hati-hati. Nggak bisa terlalu didelegasikan kepada punakawan-punakawan. Oh iya dong. Ini aja terus terang saya nggak tahu ya mereka punya pendapat dengan Teddy ini. Apalah pembantu-pembantu utama, Safri kek, siapa kek, apalah pendapat dia mengenai sepak terjang, enggak sepak terjang Teddy ini. Jenderal Teddy. Let call. Ya udah seperti jenderal lah. Dia kan dia berdiri di samping Panglima. Iya benar. Nggak ada hormat dia kepada Panglima. Nggak ada, lihat dulu. Lihat ulangi lagi video itu. Arif nggak ngasih videonya ke Opung pas nggak ada, coba lihat dia nyelonong aja masuk dia. Jangan keras-keras kalau sama orang tua. Iya, iya betul juga Opung nih. Paten juga Opung. Putar ulang dulu. Minum dulu. Putar ulang dulu TV-nya. TV dulu. Artinya nggak respect lah ya. Nah, jadi sama itu begini, yang kewalahan nanti siapapun panglimanya, siapapun kepala staf mau yang merekrut. Tradisi yang dibuat oleh Jokowi ini bom waktu buat Prabowo. Apa itu? Kenapa ke Jokowi? Bung, ini kenapa Bung? Ini ngomongin Teddy Safri tadi. Dengar dulu. Ini bom waktu buat Prabowo. Kenapa saya katakan bom waktu buat Prabowo?
Dia bikin satu model yang tidak ada di buku. Pernah dan rem di Solo, pernah di Bogor, pernah Lanut, pernah ajudan, pernah apa. Jadi ukurannya itu orientasi semua kedekatan. Bukannya wajar, Bung? Tapi kan itu yang aku mau tadi. Bung tadi bilang Pak Harto, misalnya tadi kan, orang ini bekas ajudan naik Pangdam Jaya, nanti naik Kasat, naik Wapres sampai Wapres Pak Tri. Bukan, maksud aku tidak ada belum pernah terjadi orientasi tempat tinggal presiden. Pernah dia bertugas di tempat presiden? Nggak ada. Ada 1-2 tapi tidak menjadi sistem gitu loh. Dia pernah di Bogor dan rem Bogor. Dia pernah di Kodim Bogor. Dia pernah ini. Pak Tri pernah Pangdam Jaya. Loh iya. Maksud aku kualifikasi itu ini bukan kualifikasi yang sembarang. Pung, tapi gini Pung, dulu kan ada yang bilang, wajar aja kalau memakainya mayor atau letkol Teddy sekarang. Dulu Pak Harto juga pakai Pak Darmono sejak masih mungkin kolonel, masih letkol sampai akhirnya jadi Mensesnek bintang 3, Pak Darmono, Sudarmono, atau Ali Murtopo. Darmono itu sarjana dari Korps Kehakiman, CKH. Iya, terdidik, sekolahnya ini gitu loh. Intelek gitu loh. Jadi ini juga Rangers ya? Loh, bukan, artinya baguslah kita. Ini kan memperkaya kita juga ini. Dengan hadirnya Teddy ini kan sejarah kita pernah mengenal yang begini-beginian. Gitu loh. Loh iya dong. Iya. Iya, tambah kaya kita. Iya. Banyak contoh ya Bu. Iya. Tapi Bapak merasa ini wajar nggak bahwa presiden pemimpin punya preferensi orang yang merasa dia nyaman, bisa dijadikan sesuatu juga. Ya bisa aja, haknya lah itu, kewenangan dia lah itu. Iya. Gitu loh. Cuma maksud aku kalau nggak pakai ajudan, pakainya ajudan lama kan juga wajar yang aja. dikritik Opung kan cara kerjanya sebenarnya tadi yang Kunto ini kan contoh kasus kan. Ya nggak Bu? Karena sebelumnya sudah ada tradisi. Gitu loh. Kekuatan angkatan darat ini, angkatan apa ini kan tradisi. Kebiasaan. Kemudian keteladanan. Menurut Opung, Pak Prabowo memang pengen berinovasi dari tradisi atau memang Pak Prabowo gimana? Ya kita harapkan. Ya kan tapi kan problemnya suratnya di teken ulang kan baru seminggu teken ulang lagi gitu. Kata Opung itu yang jadi problem kan nggak pernah terjadi itu kan sebelumnya kan. Nggak ada terjadi itu. Jadi gini lah. Saya kan juga termasuk orang yang seperti euforia, gegap gempita, glorifying bahwa ada dua musuh bisa menjadi satu, persatuan bangsa ini lebih penting. Kan ada Opung di MRT. Iya. Kalian dua udah akrab kan? Gimana Pung percakapannya? Apa? Ke Pak Jokowi dan Pak Prabowo, kalian dua gimana? Iya, aku waktu dua-dua aku bilang, ini serius nggak kalian dua? Aku pakai istilah kalian berdua loh. Iya. Kalian berdua serius nggak ini? Gila. Itu. Paten juga. Terus datang Prabowo waktu nyambut aku, salam aku, nanti saya kasih tahu kepada presiden bahwa kita teman akrab lama. Kita sudah bersahabat lama. Ayo ikut. Dibawanya ke, apapun pura-pura terharu lah. Ini gimana tadi? Lanjut. Mengglorifikasi persatuan dua orang ini gimana? Bagaimana? Mengglorifikasi persatuan Prabowo dan Jokowi ini gitu tadi. Saya pikir tak perlu keluar energi ke situ, nggak perlu lagi atau ada orang mengarsiteki atau mengapakan itu. Itu kan akan kelihatan nanti. Itu proses ini akan menunjukkan kualitasnya, akan menunjukkan gimana ininya. Menurut pendapatku ya. Cuma dalam hal ini harus diakui bahwa rakyat juga kritis. Rakyat juga ingin tahu. Artinya yang real lah sekarang. Saya nggak tahu ya dari saudara-saudara gua cerita bagaimana sekarang sulitnya kalau berbelanja.
belanja sehari-hari pasar. Nah kemudian sudah berapa kali tentara, presiden, jenderal, nasib daripada mereka yang tinggal di kompleks perumahan tentara itu yang menyedihkan. Ambil aja contoh Berlan, di kompleks yang lain, sangat menyedihkan tempat tinggal mereka. Dan kemudian pensiun yang diterima oleh mereka. Oh bisa bayangkan nggak kolonel dapat pensiun 1,8 juta. Kolonel, brigjen 3-4 juta. Sekarang. Gitu loh. Ini saudara gue nih ada yang kolonel. Gue bilang lah ya dapat berapa. Ini apa berapa. Nah, dikasih tunjuk sama kustruknya itu. Ya kan? Wajar nggak itu mereka ini. Ya kan? Ini kalau ini dia, wah bukan main di atas. Ini udah cerita lama yang nggak selesai nih. Sama dulu kompleks Siliwangi, lapangan Banteng itu dibongkar. Yang sekarang menjadi keuangan itu. Itu kan dipindahkan jadi perumahan-perumahan apa itu kan. Sekarang masih perumahan perampungan itu kayak apa. Jadi kesejahteraan mereka veteran-veteran ini juga penghargaannya kurang. Tapi bukannya Pak Prabowo peduli sama itu, Bung? Ya kita lihat, belum ada yang kita lihat ininya. Belum ada kita lihat apa ya hasilnya. Kita harapkan dia peduli, kita harapkan itu diperbaiki. Kita harapkan itu ditingkatkan gitu loh. Cuma? Ya inilah dulu bagaimana juga kembali lagi ya, saya referensi jadi kayak gak berangan-angan menghayal-hayal mengapakan. Inilah dulu yang diperbaiki oleh Jenderal Yusuf. Kesejahteraan mereka, perumahan mereka itu bukan gegap gempita dengan makan bergizi ini, enggak. Langsung itu nyata, langsung itu ini. Maka dia dicintai, maka disenangi oleh prajurit-prajurit. Gitu loh. Nah seperti sekarang, kalau usah jauh-jauh lah, harapan kita dengan Prabowo ini, asrama-asrama militer itu betul-betul emergensi diperbaiki, kayak gitu loh. Ya. Kan mau bikin sekolah Taruna Nusantara banyak, ya kan, sekolah Garuda. Lo iya. Sama bagus tuh, Pung. Lo yang monumental ini aja lah, ke Berlan aja lah. Kan Opung lupa programnya Bang Marwar Sirait. 3 juta rumah. Opung kan? Iya kan ini kan program, enggak maksud aku yang nyata sekarang kayak apa. Kita kan tadi lingkup tentara yang kita bicarakan. Kita ngomongin tentara. Asrama-asrama tentara. Ya. Asrama polisi juga. Ya saya pikir cukup menyedihkan lah. Padahal Pak Prabowo presiden yang sangat peduli dengan itu brandingnya kan. Iya dong. Masih prajurit ya. Iya. Iya. Kan terkenal dulu Pak Prabowo waktu di Kopassus apa segala macam, dia sendiri yang mengeluarkan logistiknya untuk membantu kesejahteraan ini kan. Iya dan dia juga, Prabowo juga mengaku dia dibantu oleh teman-temannya juga. Ya kan. Untuk mengapakan kesejahteraan itu. Tapi sekarang udah jadi presiden, adalah terukur, adalah langkah konkret gitu loh. Ya. Bahwa dengan setelah Prabowo jadi presiden, kesejahteraan makin meningkat. Ya. Ya kan? Oke. Pung, ini aku mau geser sedikit ke hal yang lain nih, kembali ke orang-orang sekitar presiden ya. Dulu zaman Pak Harto, Pung, bagaimana presiden itu mengelola dan memanage orang-orang di ring utamanya presiden yang mungkin satu sama lain tidak cocok atau saling bersaing memperebutkan perhatian presiden. Dulu ini untuk refleksi aja gitu, Pung ya. Karena kan kalau kata Sarwono Kusuma Atmaja almarhum, dia selalu bilang hati-hati, istana itu pusatnya intrik gitu. Kalau nggak bisa bermain intrik nggak usah di istana, kata Sarwono. Iya. Opung ngeliatnya gimana? Dulu ada cerita gimana mengelola. Pak Harto kan canggih nih, Pung, ya kan? Ini mungkin bisa jadi pelajaran juga. Jadi basisnya Soeharto ini jaringannya terus terang udah cukup kuat. Artinya gini, sesama di Ponegoro aja sudah bergetar. Sesama mereka ikut dalam komando wilayah pembebasan Papua Irian Barat udah bergetar gitu loh. Mereka sama-sama pernah dulu Sesko, mereka pernah sama ini. Jadi jaringan network dia itu ini ya melalui Darmono dikasihlah kepercayaan yang begitu besar
kepada korps kehakiman. Korps kehakiman. Korps kehakiman itu adalah Ismail Saleh di situ, adalah Ali Said, adalah Durmawel, itu korps kehakiman yang dipercayakan memegang, bahkan jadi ketua Mahkamah Agung, bahkan jadi menteri kehakiman dan sebagainya. Ada network itu, jaringan itu. Jaringan yang apa juga ada, yang memang mereka tempur. Jaringan yang ini ada gitu. Tapi kembali ke pertanyaanmu tadi, mereka itu sudah kaya dengan pengalaman-pengalaman, termasuk sama-sama mereka sesko. Sama-sama mereka di Magelang. Sama-sama mereka di ini. Jadi kebersamaan itu, kalau kita lihat ya, kaya lah mereka dalam kebersamaan itu. Kaya pengalaman, kaya ini. Pernah dulu mereka sama-sama di Bandung, sesko, pernah sama-sama di Magelang, sama ini. Jadi rasa persatuan dan kesatuan di kita ini terus terang aja cukup kuat. Cukup kuat. Artinya cukup kuat karena tradisi, karena pengalaman, karena juga kebersamaan. Itu harus kita akui itu loh. Jadi bukan tidak kurang teman. Nah, coba sekarang bagaimana caranya persahabatan itu, pertemanan itu dilandasi, difundamentalisasi oleh karena tekad yang luhur. Mau ingin Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bersih dari korupsi, Indonesia bersih dari manipulasi dan sebagainya. Apa yang terjadi pada korupsi Pertamina ini? Sama si orang buka kulit tanpa isi, nggak ada yang ditakuti. Nasib lu aja ketangkap. Triliun-triliun ini yang direksi Pertamina ini. Berapa orang itu? 12-15 orang itu. Goblok kau. Kau nggak takuti, nggak ini. Goblok aja kau dapat. Apakah tidak banyak orang seperti ini sekarang yang cuma belum ketangkap aja? Ngeri nih kalau bagaimana itu. Belum lagi hakim-hakim. Lebih dahsyat lagi. Tidak ada satu institusi di Republik ini yang memulainya demi Tuhan. Itu hakim. Tangkap lagi berapa orang hakimnya. Nah kalau enggak ini menjadi lonceng pertempuran, tidak menjadi lampu merah, so what? Apalagi? Sebagai presiden dia akan bisa membuat sesuatu tindakan-tindakan, langkah-langkah yang betul rakyat itu menjadi percaya. Beberapa teman-teman saya pengusaha menengah nih kecekek sama pajak sekarang. Takut kali mereka. 2 di Republik ini yang ditakuti oleh rakyat. Kalau dipanggil reserse, reskrim, sama kemudian pajak. Bagaimana itu supaya tidak terjadi hal yang seperti itu? Karena harus ada trust, percaya. Nah ini bisa nggak dibangun Prabowo ini sekarang? Bisa nggak diapakan oleh Prabowo ini? Gitu loh. Ya. Dan sepertinya untuk dipercaya itu mahal gitu loh. Jadi kembali lagi ke pertanyaanmu tadi, bahwa buat Prabowo sendiri, bagaimana dia kepemimpinan dia, bagaimana dia bangun ini kepercayaan, dan kemudian dia sendiri yang ngomong kan, jangan omong-omong. Dia sendiri yang ngomong itu. Ya. Dan itu tidak mudah. Terus terangnya tidak mudah. Karena udah banyak contoh gitu loh. Aku gigit kali, tak ada siapa yang digigitnya. Ya. Apalagi pengakuan bekas ketua KPK itu, Agus Raharjo. Itu spektakuler, gila itu. Dipanggil Presiden Jokowi ke istana, kemudian dimarah-marahi. KPK kenapa tangkap si ini, siapa itu? Si orang Golkar itu. Setia Novanto. Setia Novanto. Itu harus dikelirkan itu. Dia fitnah Jokowi atau memang Jokowi melakukan itu.
Ini nggak peduli, angin lalu aja. Dan itu harusnya Prabowo juga mendorong KPK ke arah situ dong, Bung. Loh iya betul. Maksudnya? Betul. Untuk membongkar itu. Iya. Kan. Di situ Kasus besar itu. di situ terukur. Di situ konkret gitu loh. Jadi kadang-kadang episode-episode yang mencekam ini lewat begitu aja. Apa hasilnya? Alah udahlah. Mungkin Prabowo dalam konteks ini yang mau Opung ceritakan adalah menurut saya nih ya, itu bukan boneka Jokowi, mungkin gitu. Tapi juga nggak berani usik Jokowi, kan itu poinnya Opung mau bilang kan. Iya. Jadi aku juga khawatir jangan pula terlalu didramatisir. Sedemikian rupa hebatlah Jokowi ini. Bisa dia ngatur-ngatur atau kendalikan Prabowo ya enggak lah. Ya paling tidak aku bisa dalam catatan secara hidup aku 5%, 10% ada andil lah aku. Oh iya dong ada andil lah aku. Mengapa dia mengajari dia gitu loh. Mengajari loh. Ya Opung kan 3 ajaran Opung kepada Pak Jokowi apa deh? Terkejut badan. Jangan terkejut badan. Kedua, Jangan dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Kena itu tiga-tiga. Itu tiga-tiganya. Kena. Salah satu apa tiga-tiganya Pak? Tiga-tiganya. Dendam kekuasaan itu dia mau 3 periode. Iya. Gitu. Oke, Bung. Yes. Kamsia. Iya. Rindu kali aku mau Opung nih. Kasih dulu pesan buat Pak Prabowo nih. Nah, kesan buat Pak Prabowo. Kalau kita Pak Prabowo nonton, apa pesan? Biar bisa mengendalikan play ini semua nih kan. Ini kan Dan bagaimana Pak play ini kan Iya. main sendiri kan. Iya. Dan jangan-jangan Pak Prabowo harus tahu juga nih play anak buah ini kan ya. Jangan-jangan kena play pula kan? Iya. Sering kali ini kayaknya kena play nih kan. Iya. Tahu ini ya kan. Iya, jangan-jangan kasus Jenderal Kunto ini juga kena play juga anak buah kan? Iya. Supaya tahu nih tipu-tipu play nih kan? Iya. Bung kan? Play ini. Terus apa ini? Kasih Terus pesan apa ini Pak Prabowo lagi nonton buat misalnya? ngadepin play. Iya, Tadi gimana? kan Opung kan sempat menyinggung Safri sama Letkol Teddy ini play kan. Ya, harusnya kalau mereka nggak play, Pak Prabowo Prabowo tahu. nggak perlu ubah-ubah 2 kali teken, teken. ya kan? Supaya bagaimana Pak Prabowo mengatasi play. Jadi sebagaimana dia bilang Bang Panda, kalau ketemu aku bilang ke dia Mas Bo. Ya kan? Jadi sudah berapa bulan jadi presiden dan kemudian di awal-awal ikut masuk di kabinet, kita dua sering banyak diskusi waktu jadi Menhan dan ada kebanggaan tersendiri sekarang terpilih jadi presiden. Gunakanlah kesempatan yang mulia ini yang sekarang menjadi krisis daripada bangsa ini, ketidakpercayaan kepada pemimpinnya. Ciptakanlah tindakan-tindakan yang terukur konkret yang membangun kepercayaan kepada terutama presidennya. Dan itu tidak mudah. Bagaimana membuat menjadi terpercaya, dipercaya, terpercaya. Dan tidak bisa itu hilang atau tergores oleh satu hal keraguan-raguan. Dan kemudian itu jauh sangat membahagiakan rakyat. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, kemudian apa yang dilihat, dan semua terukur. Kepercayaan itu dasar yang paling kuat, apalagi kalau kita bicara negara Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa, ya kan? Kemudian Sumpah Prajurit, Sabta Marga, dan doktrin-doktrin yang membuat kita menjadi bangsa yang kuat. Gitu. Inilah kesempatan emas buat Mas Bo untuk menunjukkan kepemimpinanmu, leadership kepresidenanmu itu betul-betul terukur dan betul-betul memperkuat rasa kesatuan, persatuan bangsa ini dan mencintai pemimpinnya. Dan itu bisa dicapai dengan bagaimana Mas Bo bisa menghandle bandit-bandit yang bisa mempengaruhi Mas Bo ini kan. Iya, dan itu hanya bisa dilakukan. Betul-betul. Iya kan?
Setuju kan Opung sama aku? Iya, hanya itu bisa diapakan ada kepekaan terhadap mereka adventurir. Play Iya. Itu harus apa itu? Ada kepekaan, ada sensitivitas, ya kan? Kemudian bisa melihat. Terus Mas Bowo udah tahu lah dari beberapa kali kita diskusi sudah tahu lah siapa pemain ini, siapa pemain itu, udah tahu lah gitu. Yang play ini udah tahu semua kan. Dan kemudian juga oligarki katanya sudah tahu lah. Dan saya terus terang ada satu kebanggaan tersendiri saya kepada Prabowo. Tidak ada satu konglomerat pun mengklaim dia orangnya Prabowo. Apakah itu Antoni Salim, Tommy Winata, Prayogo Pangestu. Tapi saya tahu yang saya sebut konglomerat ini mempunyai jenderal-jenderal yang berkantor di tempatnya. Dalam sepanjang karier daripada Prabowo sampai jadi orang bisnis, apapun ceritanya, jasanya Hasim besar. Tidak sampai masuk dalam rangkulan oligarki. Itu kekayaan, keuntungan yang paling mahal yang tidak dimiliki oleh pemimpin lain seperti Prabowo. Jadi bukan saya hanya optimisme, bukan kemudian saya menggantang asap, bukan. Saya harus berani bersaksi dan sebagaimana lazimnya para cukong-cukong, konglomerat, oligarki itu stempel dia punya orang. Siapa itu jenderal ini, jenderal itu. Punya orang, siapa itu ini dan itu. Dan kualifikasi apapun dikatakan untuk mengklaim Prabowo orangnya tidak ada. Itu satu jaminan kebahagiaan dari satu terbangunnya satu leadership yang dipercaya. Tapi kalau orang di bawahnya play dan tidak dikendalikan dan tidak ditindak dengan Ya, tegas. dan saya pikir juga sensitivitas seperti yang dikatakan retorika, jangan jadi retorika itu, bahwa siapapun yang menyalahgunakan atau mempermainkan itu harus mendapat tindakan yang tegas. Jadi, Kalau misalnya saya Pak Prabowo misalnya bertanya, Bang Panda yang saya cintai, gimana caranya atau tips dari Bang Panda yang saya cintai ini supaya saya bisa tahu mana anak buah saya yang play dan saya bagaimana mengatasinya? itu sebenarnya sangat mudah untuk mengetahui itu. Sangat-sangat mudah. Kasih dia kepercayaan, kasih dia penugasan, benar nggak? Jalan nggak? Jadi tidak hanya lip service, tidak hanya ngomong-ngomong gitu. Oh, sangat mudah. Oh, orang ini dipercaya nih, oh ini nggak dipercaya nih. Gitu. Maka orang-orang tua ini, kita sebagai bangsa Indonesia, kita jauh-jauh hari dikasih ingat. Jangan berkhianat. Jangan kemudian kepercayaan itu dikhianat. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak percaya. Itu keras itu. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang nggak percaya. Hati-hati Prabowo. Jangan lancung. Tadi Prabowo, Mas Bowo, hati-hati. Jangan lancung. Gitu. Situ morang. Situ morang. Kasih dulu pepatah Batak Udah. Ujangan Batak untuk Pak Prabowo nih. Biar ada, Pepatah-pepatah biar dulu, Sumatera Utara agak ini juga semangat juga. Udah semangat lah. Biar mangguncang gitu. Kasih dulu, kasih dulu. Apa aja dia udah lebih tahu. Opung kan anak raja mana babat Opung. Iya, wisdom dari Sumatera Batak ini gimana Bang? Pakai bahasa Batak. Pakai bahasa Batak. Siapa ini nonton nih 10 Pak juta. Prabowo nonton sini nih. Nonton ini. Pepatah. Iya. Pak Pak Prabowo nonton program politik, Bu. Iya. Iya, pepatah apa? Pepatah. Iya, Batak. Untuk memperkuat Mas Bowo ini kan, atau Opung ini kan. Semua orang Batak itu raja, anaknya raja. Prabowo itu juga anaknya raja. Artinya sebenarnya label job yang dipakai sebagai raja itu dalam perilaku, kelakuan, etika, dan kekesatriaan
Itu baru dia anaknya raja. Jadi kita tidak punya istana, tidak punya bangunan kerajaan, nggak ada itu di seluruh tanah Batak nggak ada. Tapi semua anak raja. Nah ini kita bicara sesama anak raja. Ya, mantap. Gitu loh. Apa pesannya? Iya. Apa bahasa Batak dulu Ini kasih. bahasa Batak ya. Ini yang kita tunggu. Iya pengantarnya banyak kali ngomong deh. Tapi Wah, itu- supaya clear. Ini sesama anak raja nih. Itu bahasa Perancis itu. Iya, kasih dulu Bung, kasih dulu. Tar dulu. Iya, santai aja Bung. Kita tungguin. Kita tunggu nih barang ini. Wah itu berat-berat semua itu. Ini nunggu semua nih. Nunggu semua nih Pung, ini semua nunggu Opung nih. Iya kan, Batak-Batak itu kan. Iya, coba. Kalau pepatah-pepatah gitu gak kuat saya. Enggak, kalau Pesan bahasa Batak. salah-salah nanti. Oh iya. Pesan-pesan. Yang ada di buku Silsilah Nababan ini apa? Iya, pesan-pesan bahasa Batak aja. Ya keluarga Nababan punya Mas Bowo. value kan. Kalau yang Opung sering ngomong pepatah Minang tuh Pak, yang di Diawa, Iya di dulu kan Dion dan Diokan dan diurang. laluan dan diawa. itu kayak gitu Bung, kayak gitu ya bahasa yang Batak. Apa itu? Iya. Misalnya kalau di Jawa tuh mikul dhuwur mendem jero. Lalu siap. Ya, lamun siro sakti ojo mateni. Ya. Ada nggak, Bung? Kudhuri Andayani. Kan? Bahasa yang Batak nggak ada? Ing Madio Mangun Karso. Kan? Banyak cuma gak kuasai. Iya, dipaksa. Oke, sampai jumpa lagi. Iya.